Selamat pagi adik kami, sebelum kita belajar, mari kita membuat tanda salib dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bab 3, karya keselamatan Allah melalui tokoh-tokoh perjanjian lama. Yang kita pelajari hari ini adalah bagian A, Daud sang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Salah satu contoh pemimpin negara, misalnya Insinyur Joko Widodo. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Beliau juga terkenal pemimpin yang baik, sederhana, dan mempunyai jiwa merakyat. Sifat-sifat Bapak Presiden Joko Widodo yang disukai orang Indonesia yakni 1. Rendah hati, 2. Pekerja keras, 3. Taktis, 4. Berbineka. Raja Daud. Daud adalah anak Isai dan ia anak ketujuh dari 9 bersaudara. Ia sehari-hari bekerja sebagai pengembala kambing dan domba. Daud merupakan raja orang Israel atau orang Ibrani yang kedua, menggantikan Raja Saul. Kisah Daud menjadi raja. Daud sehari-hari membantu ayahnya mengembala ternak, sedangkan saudaranya yang lain telah menjadi tentara prajurit Raja Saul. Ia hanya sendiri tinggal bersama ayahnya. Suatu ketika Raja Saul dihinggapi roh jahat, di mana roh jahat tersebut berasal dari Allah sendiri. Allah menaruhkan roh jahat kepada Raja Saul karena Saul telah berpaling atau berdosa terhadap Allah. Dosa Saul adalah bahwa ia mempercayai ramalan dukun. Itulah yang membuat Allah kecewa terhadap Saul, sehingga ditaruhkannyalah roh jahat atas diri Saul. Sebab itu Saul memerintahkan pengawalnya agar mencari seorang untuk mengusir roh itu daripadanya. Maka terpilihlah Daud. Daud yang pandai main kecapi. Setiap ia memainkan kecapi, Saul merasa lega dan nyaman. Daud dapat mengusir roh itu sehingga Saul menyukainya dan mengangkat Daud menjadi pelayannya, dan ia juga dipercaya pembawa senjata Saul. Seiring berjalannya waktu, Daud menawarkan diri melawan tentara Filistin yang bernama Goliat, dan ia berhasil melawan Goliat. Itulah awalnya Daud selalu dipercaya Saul menjadi panglima perangnya. Setiap Daud berperang, Daud selalu menang dan bahkan mengimbangi Saul, sehingga orang Israel membanggakannya. Sebab itulah Saul menjadi cemburu terhadap Daud. Hati dan pikiran Saul menjadi jahat, dipengaruhi karena kecemburuannya terhadap Daud yang dibangga-banggakan orang Israel. Saul pun berencana membunuh Daud, tetapi Allah menyertainya sehingga ia berhasil dari niat jahat Saul. Atas perbuatan Saul, Allah sangat murka besar terhadap Saul. Karena itulah Allah tidak lagi membantu Saul dalam berperang. Suatu ketika bangsa Israel diserang oleh bangsa lain dan Daud tidak lagi tentara Saul, sehingga Saul turun tangan dalam peperangan dan mereka pun kalah, dan Saul terbunuh dalam peperangan tersebut. Setelah Saul meninggal, Allah mengangkat Daud menjadi Raja Israel yang kedua. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Tak belajar di rumah.
Simak video yang saya berikan. Kita tutup dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.